Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, kita tentu sudah maklum dan bahkan sering mengalami bahwa yang namanya perjuangan takkan terelakkan dalam menempuh kehidupan. Pengorbanan pasti dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan, berjuang demi cita-cita, bahkan berjuang demi cinta. Pengorbanan demi pergaulan sering kali kita temukan. Demi teman tak putus berteman, terkadang perlu pengorbanan. Direlakan penderitaan sendiri demi kebahagiaan seorang teman. Dikorbankan kepentingannya pribadi demi tak merusak persahabatan. Cintanya seorang kekasih bertirai birahi, tapi cinta teman sejati berhiaskan budi. Dengan cinta maka manusia sanggup menghadapi tantangan. Tanpa cinta maka manusia tidak akan mampu berkorban. Berkorban demi pengabdian, berkorban demi perjuangan, berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi cinta. Pengorbanan dengan keikhlasan sungguh suatu kemuliaan. Pengorbanan harus diniatkan dalam mencapai ridha Tuhan. Demikian sebuah syair dari Bang Haji Roma Irama sebagai mukaddimah untuk mengawali pembicaraan kita pada kesempatan ini. Oleh karenanya, terkait dengan pesan yang ada dalam lagu pengorbanan tersebut, maka pada kesempatan yang sangat istimewa ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang nilai pengorbanan di dalam hidup. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, pengorbanan adalah nilai mulia yang mesti kita miliki, karena pengorbanan adalah di antara yang akan menjadikan kita sebagai hamba yang berkedudukan tinggi dan terpuji. Berbicara soal pengorbanan, tentu kita teringat kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sangat hebat dalam melakukan pengorbanan demi pengorbanan, hinggalah ke pengorbanan yang sangat berat, yaitu menyembelih anak sendiri. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, dari sisi bahasa, perkataan korban di dalam bahasa kita diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata qaruba yakrubu, korban, yang artinya dekat. Kemudian mendapat penambahan tasdid sehingga menjadi qaraba yuqarribu, takriban, yang bermaksud mendekatkan. Jadi suatu perbuatan yang diniatkan untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebut pengorbanan, dan apa saja yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan korban, seperti hewan sembelihan, kekayaan, pikiran, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah di antara perkara-perkara yang bisa kita jadikan sebagai sarana dalam melakukan pengorbanan di dalam hidup. Apabila hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka pengorbanan yang kita lakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengorbanan maka Allah akan mencintai dan melindungi kita. Dengan pengorbanan pula maka Allah akan menolong dan menyelamatkan kita. Ingatlah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan perintahnya, yaitu dengan menjadikan anaknya sendiri Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih sebagai korban. Karena ia perintah Allah, maka Nabi Ibrahim melakukannya. Meskipun berat, Nabi Ibrahim tetap melakukannya, karena hal itu adalah pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena hal tersebut adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar langsung dari Allah sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Alhasil Nabi Ibrahim dicintai, Nabi Ismail pun dilindungi. Mereka diselamatkan dari godaan setan yang mencelakakan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 111. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa apabila seorang hamba benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah, bahkan sanggup mengorbankan nyawanya demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan kadar pengorbanannya. Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail adalah potret sosok seorang ayah dan anak yang soleh.
yang benar-benar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Quran surah As-Saffat ayat 102, dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sungguh sangat menakjubkan. Bagaimana jawaban Nabi Ismail kecil itu? Kata Nabi Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Sungguh orang tua yang bijaksana, tidak langsung-langsung main potong saja, walaupun itu perintah Allah. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Inilah jawaban anak yang soleh, tanpa pikir panjang, meyakinkan dan mantap. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Seandainya bukan anak yang soleh, tentu jawabannya juga berbeda. Kira-kira bagaimana? "Kenapa saya pak? Bapak aja yang tuaan." Tapi jawaban Nabi Ismail alaihissalam ketika itu sungguh mencerminkan anak yang soleh, yang patuh kepada orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan bahwa di dalam Islam nilai pengorbanan mesti dimiliki oleh setiap muslim, karena hidup ini adalah suatu perjuangan dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Semakin hebat perjuangan diusahakan, semakin besar pengorbanan dilakukan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Hakikat ini sebagai suatu kebenaran dapat juga kita lihat dari kehidupan sehari-hari, di mana orang tua melakukan pengorbanan apa saja dalam membesarkan anak-anak, berhasil dalam perjuangan mengantarkan anak-anak mereka kepada kesuksesan. Pahlawan yang melakukan pengorbanan apa saja dalam membebaskan tanah air dari penjajahan, berhasil dalam perjuangan mengantarkan bangsa kepada kemerdekaan. Pengorbanan adalah bukti kejujuran dan kesungguhan suatu perjuangan di dalam hidup. Maka siapapun kita mesti memiliki nilai pengorbanan, mesti senantiasa berpikir untuk berkorban. Kita sebagai anak, pengorbanan yang kita lakukan akan menjadikan orang tua sebagai insan yang sangat bahagia dan mulia di dalam hidup. Kita sebagai orang tua pula, pengorbanan yang kita lakukan akan menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang kuat dan unggul di masa mendatang. Kita sebagai guru, pengorbanan yang kita lakukan akan menjadikan anak-anak bangsa sebagai pemimpin yang cerdas dan bermoral di masa mendatang. Kita sebagai karyawan, pengorbanan yang kita lakukan akan menjadikan perusahaan sebagai penyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Siapapun kita mesti memiliki nilai pengorbanan dan mesti senantiasa berpikir untuk berkorban. Dan itulah yang membuat dan membuktikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar beriman. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 74 menegaskan, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim." Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, yaitu kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah
orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, keadaan kita pada hari ini sangat memerlukan pengorbanan dari kita semua. Lihatlah berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah kita, mulai dari rumah tangga kita sampai berbangsa dan bernegara. Orang tua yang pentingkan diri sendiri, anak-anak yang tidak mau peduli, pemimpin yang gila kekuasaan, rakyat yang tidak mau ikut aturan, orang kaya yang tamak kebendaan, orang miskin yang tetap dalam kemalasan, orang pandai yang bangga dengan kepintaran, dan orang bodoh yang rela dengan kebodohan. Keadaan ini mesti segera diubah, dan yang akan mengubahnya adalah tidak lain diri kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau engkau tidak mau merubahnya. Bukankah pepatah telah mengatakan, ada kemauan pasti ada jalan. Siapa mau jaya harus rajin bekerja. Siapa mau jaya janganlah putus asa. Nah, untuk mengubah keadaan yang kita jalani saat ini jelas adalah suatu perjuangan yang berat. Nah, disinilah pengorbanan kita diminta. Kita diminta untuk berkorban apa saja, harta, bahkan jiwa sekalipun. Disinilah kedudukan yang tinggi di sisi Allah akan didapatkan, dan disinilah kemenangan akan diperoleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 20, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, saat ini kita sangat mendambakan tokoh pejuang yang sanggup berkorban. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat terdahulu, mereka berhijrah ke Madinah. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, harta benda, dan keluarga. Mereka berkorban apa saja, bahkan mempertaruhkan nyawa. Saat ini kita sudah bosan dengan pemimpin yang hanya pandai berbicara. Kita sudah bosan dengan orang kaya yang hanya pandai menunjukkan muka. Kita sudah bosan dengan orang pintar yang hanya pandai berteori saja. Saat ini masyarakat menunggu pengorbanan dari kita. Siapapun kita, pengorbanan yang tulus dan ikhlas, pengorbanan yang benar dan jujur, pengorbanan yang murni dan sejati. Dan inilah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa pengorbanan adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanan yang diterima itu hanyalah pengorbanan dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karenanya, marilah kita masing-masing menjadi contoh dalam memunculkan nilai pengorbanan kita. Kita mulai dari rumah tangga kita tunjukkan di masyarakat kita, di tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada, sebagai apapun kedudukan kita, sesungguhnya semua itu akan kembali kebaikannya kepada kita juga, yaitu kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan di sisi lain pula kehidupan kita akan sukses dan berhasil insya-Allah. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah benar, tentu semata-mata mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang Al-Fakir sampaikan terdapat kekhilafan dan kesalahan, tentu semata-mata datangnya dari pribadi Al-Fakir yang hina ini. Maka campakkanlah terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.